Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila mu'allif hadal kitab Al-Imam Yahya bin Sharafudin Nawawi rahimahullah wa ila jami'i talamizi fi hadal ma'had lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu bainan nasi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulamani nasi alaihi sadaqatun ula yaumin tatluhu fihi syamsu ta'dilu bainas tani sadaqatun wa tu'inu rajula fi dabtihi wa tahmiluhu alaiha au tanfa'u lahu mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamsiha ila sholati sadaqatun wa tumitu la da in kaliki sadaqatin wa lahu holi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina dzurrayhi amin. Al-hadisu utawi iki hadis as-sadisa wal 'ishrun kang nomor 26. Hadis ke-26. Al-islahu bainan nasi. Al-islahu mendamaikan bainan nasi ing dalam antarane manungso, perdamaian di antara manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendikan sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama utawi saben-saben ruas-ruasan. Kullu sulama utawi saben-saben ruas-ruasan, setiap ruas-ruas atau persendian. Minan nasi, saking menungso. Setiap persendian manusia. Iku alaihi tetap ingatase kul. Iku alaihi tetap ingatase kullu sulama, tetap atas kullu sulama, shadaqatun utawi sedekah. Shadaqatun utawi sedekah. Setiap sendi, setiap persendian manusia itu atasnya ada sedekah.
Setiap persendian manusia itu ada sedekahnya. Ya, ruas-ruas ini atau persendian ini di dalam diri manusia terdapat 370 kurang lebih. Ya, ruas-ruas atau persendian kayak ini ya. Ruas-ruas persendian itu ini kan jarinya ada nih. Yang bisa lekuk-lekuk ini persendian. Ya. Lekuk-lekukan ini juga sendi, ini juga sendi. Ya. Setiap persendian ini totalnya di dalam tubuh kita itu kurang lebih 370 sendi. Dan setiap persendian ini maka atasnya ada keharusan kita untuk sedekah. Berarti setidaknya kita hidup di dunia ini sedekah minimal 370 kali sedekah. Ya, minimal kita hidup di dunia ini harus bersedekah sebanyak 370 kali. Jangan nggak pernah sedekah. Ya, sedekah yang terbaik ya menggunakan harta yang kita punya. Ya, kalau kita punya harta, punya kelebihan harta, sedekahkan harta yang kita punya. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari 370 sendi. Dan 370 sendi ini harus kita sedekahkan. Kalau ada kelebihan harta, maka sedekahkan untuk jari, untuk sendi-sendi yang ada dalam diri kita. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dino. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dino. Tatlu'u kang muncul fihi ing dalem yaum. Tatlu'u kang muncul fihi ing dalem yaum. Setiap hari itu muncul. Setiap hari itu muncul di dalam hari. Opo asyamsu srengenge. Asyamsu matahari. Setiap hari matahari itu keluar. Setiap hari matahari itu muncul. Ta'dilu bainasnaini shadaqatun. Ta'dilu mongko dameake. Ta'dilu mongko dameake, maka mendamaikan baina ing dalam antarane isnaini, baina isnaini ing dalam antarane wong loro. Baina isnaini ing dalam antarane wong loro, mendamaikan antara dua orang. Iku shadaqatun sedekah. Ya, iku shadaqatun sedekah. Jadi ada dua orang yang lagi berselisih, lagi berantem, mendamaikan dua orang ini adalah sedekah. Ya, misal ada dua orang, ini sedekah yang bagaimana? Mendamaikan dua orang ini itu dinilai sedekah. Biasanya berarti ya dia punya solusi untuk dua orang ini supaya dua-duanya gak berantem lagi. Ya, misalnya masalah kebun saya dirusak sama kambingnya orang ini kan akhirnya berantem. Nah, cari solusi agar keduanya gak berantem. Nah, yang orang yang mencarikan solusi ini dia berarti bersedekah. Ya, Mas Askar bangun. Jangan tuh ya. Ketika kita nggak bisa bersedekah dengan harta, kita bersedekah dengan pikiran berarti ini kan? Ini pikirannya. Kita berpikir untuk mencari solusi, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, dua orang yang sedang berantem. Ini juga termasuk sedekah. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan harta, ya. Bahkan ketika kita bersedekah dengan harta pun harus diiringi dengan sikap yang baik. Ya, nggak boleh
kita memberikan sedekah dengan harta tapi dengan menghina, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian wa tu'inur rajula, lan nulungi sapa man. Wa tu'inu lan nulungi sapa man ar-rajula ing wong lanang, ar-rajula ing wong lanang, menolong orang laki-laki bidabbatihi ing dalem numpaki, ing dalem tumpakane rajul, bidabbatihi ing dalem tumpakane rajul, fatahmiluhu mongko, fatahmiluhu mongko numpaki sapa rajul alaiha ing atase dabbah, alaiha ing atase dabbah. Wa tu'inu rajula, dan menolong seorang laki-laki bidabbatihi di dalam kendaraannya, fatahmiluhu maka dia menaiki alaiha di atas kendaraannya. Ini maksudnya apa? Ada orang yang mau naik kuda, kan dulu kendaraannya kuda kan? Ada yang mau naik kuda, kita bantu nolongin dia naik ke kuda. Ini juga termasuk sedekah. Ya. Cuma apa? Cuma bantu dia naik ke kuda. Kalau sekarang kuda nggak ada, bantu dia naik motor. Semua bisa naik motor sendiri lah ya, nggak perlu dibantu. Kan kalau kuda kan tinggi, onta kan tinggi, kita nolongin megangin untuk dia bisa naik ke kuda, bisa naik onta, itu juga sedekah. Ya. Au tarfa'u, utawa tarfa'u, munggahake, utawa munggahake sapa man lahu ing atase dabbah, lahu ing atase dabbah, atau menaikkan ke atas kendaraan itu, menaikkan ke atas kendaraan mata'ahu ing bondone rajul, mata'ahu ing bondone rajul, hartanya lelaki tadi kita naikkan ke atas kudanya, iku shadaqatun, sedekah. Ya, jadi dia udah naik nih, udah kita bantu naik, hitung satu sedekah. Terus barangnya masih ketinggalan di bawah, kita naikin barangnya, naik ke kendaraannya, ke kudanya, itu juga sedekah. Berarti kalau sekarang nih misalnya bantuin orang naikin barang ke motor, itu juga sedekah. Ya misalnya ada yang saudara mau pergi, kemudian bawaannya kan banyak, dinaikin di motor. Nah kita bantu ngangkatin barangnya ke motor, atau bantu naikin barangnya ke mobil. Ini sedekah. Ya, kalau bantu naikin ke mobil udah bisa naik sendiri. Ya, bantu naikin ke motor udah bisa naik sendiri sekarang. Bantuin bawain barang ke motor, ke mobil, itu sedekah. Yang gitu-gitu juga sedekah. Ya. Jadi jangan anggap bahwa sedekah itu melulu harus harta dan harus banyak. Enggak. Kalau bisa banyak alhamdulillah, nggak bisa banyak semampunya. Nggak bisa harta, jasa. Ini kan jasa nih berarti. Jasa, kita bantu orang lain itu jasa. Wal kalimatu thayyibatu, lan utawi kalimah at-thayyibah kang bagus. Wal kalimatu thayyibatu, lan utawi kalimah kang bagus, iku shadaqatun, sedekah. Perkataan yang bagus, perkataan yang baik itu juga sedekah. Ya, kita ngomong baik, ngomong bagus ke orang lain, itu tercatat sedekah. Bahkan kan ada juga yang tabassamka biwajhi akhika shadaqah, senyumanmu kepada saudaramu itu juga sedekah. Pokoknya hal-hal yang
mendamaikan, hal-hal yang membawa ketenangan, itu bisa bernilai sedekah. Ya. Kalimat thayyibah ini apa? Kalimat thayyibah ini ya kayak zikiran subhanallah. Berarti setiap subhanallah sedekah. Sama dengan kemarin kan? Alhamdulillah, setiap lafaz alhamdulillah sedekah. Allahu akbar, setiap lafaz Allahu akbar sedekah. Ya. La haula wala quwwata illa billah sedekah. Dan yang terbaik dalam zikiran afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu juga sedekah. Ya. Jadi kalimat thayyibah enggak hanya itu ya, astagfirullahalazim, itu juga bisa bernilai sedekah. Karena itu adalah kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Jadi jangan kira bahwa sedekah itu harus melulu dengan harta. Bahkan tidak dengan jasa pun, dengan zikir yang kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullahaladzim, itu semuanya adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin, wa bi kulli lan, wa bi kulli lan kelawan saben-saben khutwah, sak langkah. Wa bi kulli khutwatin lan kelawan saben-saben sak langkah, dan setiap satu langkah. Khutwah satu langkah. Tamsyiha kang melaku sira ing khutwah. Tamsyiha kang melaku sira ing khutwah. Dan setiap langkah yang kamu berjalan ila sholati, marang sholat, berjalan kepada sholat, iku shadaqatun, sedekah. Iku shadaqatun, sedekah. Ya, lalu enggak aura, jangan nanti. Jadi setiap langkah kita menuju ke masjid, menuju ke musola, menuju ke tempat ibadah, menuju ke majelis ilmu, itu semua sedekah. Tidak Anda hanya sholat, semua langkah kita menuju ke masjid untuk sholat, bukan untuk merokok, ya. Kalau ke masjid untuk merokok itu sami mawon. Untuk sholat atau untuk ke masjid untuk majelis ilmu, untuk belajar, untuk ngaji, ya. Kita berjalan menuju musola untuk ngaji, kita berjalan menuju pengajian untuk ngaji, bukan dukungan, ya, untuk ngaji. Maka semua itu adalah sedekah. Setiap langkahnya bahkan terhitung sedekah. Jadi malahan kalau musolahnya, tempat sholatnya agak jauh, ya, itu langkah kita terhitung sedekah setiap satu langkah. Ya, dari sini ke asrama putri atau dari sini ke musola yang depan situ, itu kan langkahnya ada kan? Ya kan? Kalau ke sini langkahnya sedikit, yang cowok, saya mau pahala yang banyak, ya udah muterin aja berarti. Dari sini lagi, ya, muter ke sana, terus balik ke sini, ya. Nah itu. Karena setiap langkah kita menuju sholat, setiap langkah kita menuju majelis ilmu untuk belajar, dinilai sedekah. Paham? Ini ada cerita dari zaman dulu, zaman Rasul, ada Bani Salamah yang rumahnya jauh dari masjid. Kemudian Bani Salamah ini mau pindah ke dekat masjid. Rasul dengar kan? Kemudian ditanya sama Rasul, wahai Bani Salamah, kalian mau pindah ke dekat masjid? Iya ya Rasul. Kata Rasul apa? Bahwa setiap langkah yang kalian, setiap langkah kalian, setiap langkah kaki kalian menuju masjid itu adalah sedekah. Kata Bani Salamah apa? Akhirnya yang enggak jadi pindah. Itu adalah kata-kata yang sangat menyenangkan, kata Bani Salamah. Akhirnya enggak jadi pindah. Ya enggak apa-apa. Sampai rumahnya agak jauh dari masjid, tidak apa-apa. Malahan setiap langkah kakinya terhitung sedekah.
Tapi sekarang yang rumahnya agak jauh dari masjid bukan langkah kaki lagi, tapi putaran roda. Ini gimana? Ya kalau begitu dinilai dari keluarnya bensin untuk ke masjid itu juga sedekah. Ya kalau putarannya berapa putaran? Bisa gitu. Ya sebenarnya bisa dihitung kan, putaran itu tuh satu putaran dari sini ke sini itu satu putaran. Ya bisa aja kalau dikiaskan ke langkah, ya. Kalau mengkiaskan ke langkah, satu langkah itu kan segini kan. Kalau satu putaran, misal ini roda awal atau apa itu pentilnya itu di sini, terus muter ke bawah lagi di mana? Nah ini satu putaran roda, bisa aja, ya. Kenapa bisa dikatakan sedekah? Karena al-wasilatu hukmul maqasidi. Itu kaidah usul fikihnya begitu. Al-wasilatu hukmul maqasidi. Makanya saya berani mengatakan ya dengan motoran pun terhitung pahala, ada sedekah. Karena itu al-wasilatu hukmul maqasidi. Media itu dihukumi sesuai dengan tujuannya. Media dihukumi sesuai dengan tujuannya. Motor itu media, alat ya kan? Alat. Maka bagaimana menghukumi alat? Sesuai tujuannya. Kalau kita pakai motor ini ke masjid berpahala, ya. Kita naik motor berpahala. Tapi kalau kita naik motor ini menuju ke tempat yang nggak benar, ya, mau ini janjian geng motor, naik motor tapi ketemuan janjian geng motor. Jelas kalau geng motor itu banyaknya adalah maksiat. Jarang ada geng motor apa? Geng motor ngadain acara maulidan. Ada. Ya kalau ada alhamdulillah dong, bukannya dilarang, ya malahan kalau ada geng motor ngadain maulidan, ya malah bagus ya. Geng motor ngadain pengajian, ya bagus sih. Tapi kan jarang, yang begitu jarang, 1001 mungkin kalaupun ada. Kebanyakan geng motor itu kejelekan. Maka kalau kita pakai motor untuk kumpul-kumpul geng motor, maka kita berdosa. Ya, karena alat itu sesuai dengan tujuannya. Kalau kita pakai motor untuk ke masjid, maka kita menggunakan motor itu berpahala. Setiap putaran roda bisa bernilai pahala. Atau setiap bensin yang berkurang, maka itu bernilai pahala. Ya, jadi jangan khawatir. Ini bisa jadi dalil saya juga ini. Ya, sekarang sana di sini jadi pahala juga ini. Berapa bensin yang keluar dari sana? Ya, bisa. Maka nggak harus sekarang zamannya kalau jauh pakai motor ya tidak apa-apa. Ya pahalanya untuk motor ya, enggak, ya motor punya siapa kan? Ya, motor ini punya siapa? Emang motor punya akal, pahalanya untuk motor. Motor ini punya saya, maka saya ngisi bensin motor, ya keluar uang juga ya kan. Jadi bisa bernilai pahala. Kita pakai motor itu bisa bernilai pahala, asalkan menuju kepada hal-hal yang baik ya. Wa tumitul adza, wa tumitu lan nyingkrihake sapa man. Wa tumitu lan nyingkrihake sapa man, dan memindahkan al-adza ing reget atau gangguan anit tariqi saking tariq, saking jalan, memindahkan atau menggeser gangguan yang ada di jalan, iku shadaqatun sedekah. Iku shadaqatun sedekah. Jadi kita memindahkan gangguan yang ada di jalan, entah itu di jalan ada batu besar, kita geser ke pinggir jalan, bernilai sedekah. Ada palang kayu, balok kayu tengah jalan, kita pinggirkan sedekah. Ya.
Enggak yang besar-besar lah. Ada ranting yang berduri di jalan, kita pinggirkan sedekah. Ada paku tengah jalan, paku payung bekas mainan Beyblade. Ya kan? Ya, itu mainan Beyblade, paku payungnya di mana? Paku di jalan kita geser ke pinggir jalan atau kita buang biar enggak kena orang. Maka itu juga termasuk sedekah. Habis pawai pinggir jalan banyak sampah, kita pinggirkan, kita buang ke kotak sampah. Sampah-sampah itu, setiap satu sampah itu adalah sedekah. Ya kan? Biasanya habis pawai itu jalan udah penuh dengan sampah. Ya kita bersihkan, itu juga termasuk sedekah. Ya. Jadi banyak cara untuk kita bisa bersedekah. Bukan hanya sedekah itu harus uang yang besar. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada jangan pelit-pelit. Ya, kalau ada uang sedekah minimal pas Jumatan atau hari Jumat. Ya, hari Jumat sedekah. Saya mau ini aja lah, pas Jumatan masukin kotak amal nggak ketang 2.000, bagus. Ya, bagus. Kalau bisa begitu. Ya, mas-masnya ya ini ya. Hari Jumat kalian Jumatan bawa 2.000, eman 2.000, 1.000. Eman 500. Eman ya masa mau 100 perak ini. Ya. Jangan enggak bawa duit ke masjid. Ya. Kalau Jumatan ke masjid bawa duit enggak ketang 2.000, 1.000. Enggak ada 500 sedekahnya, dia bawa 500. Ya. Coba di istiqomahkan ini ya Mas ya. Itu untuk amal sampean. Tuh, jadi ada setiap minggunya sedekah. Kapan? Hari Jumat. Gitu juga yang cewek nggak Jumatan ya. Ya kapan kalian mau sedekah? Ya Jumat yang terbaik untuk sedekah itu kan. Hari yang bagus untuk sedekah hari Jumat. Hari Jumat sedekahkan apa gitu. Sedekah itu ya nggak harus kotak amal. Beliin kawan jajan juga ya sedekah. Ya, beliin kawan jajan sedekah. Kalau misalnya nggak masukin kotak amal, yang laki-laki nih kalau bisa ya Jumatan masukin kotak. Ada kotak amal kan di masjid di sana? Mestilah semua masjid mesti ada kotak amalnya. Kalau Jumatan bawa uang masukin kotak amal. Kalau sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu kan ada kotak amal juga biasanya di musola. Bawa uang masukin kotak amal ya. Lalu dibawa ya. Kalau hari Jumat latihan beramal, ya, latihan bersedekah. Saya dulu dari kecil itu sama ibu kalau mau Jumatan mesti disambuni 1.000. Dulu kan 1.000 udah lumayan. Dari SD 1.000 bahkan 500 lah. Dulu kan 500 lembaran yang lembarnya monyet. Itu 100 deh. Enggak, monyet itu yang 500 lembaran monyet. Yang 100 itu lembaran perahu warna merah. Pernah nemuin? Enggak. Yang dulu Selawek juga ada 25, 50 masih payung. Dulu 100 warna merah lembaran gambarnya perahu, 500 gambarnya orang hutan. Nah, itu disambungin untuk masukin ke kotak amal. Itu apa? Ngelatih kita untuk bisa rajin sedekah dari yang kecil dulu ya. Ya mas ya, enggak ada 2.000, 1.000, enggak ada 1.500, enggak ada 500. Nomor nama sedekah 100 perak jadi apa sekarang? Enggak kayak itu ya. Itu 500 sudah paling kecil lah. Ya, gitu. Ada 500 bawa 500, ada 1.000 bawa 1.000, ada 2.000 bawa 2.000. Mau 5.000 ya kasih kalau misalnya ikhlas. Enggak ikhlas, ya mending ikhlas ya. 5.000 enggak ikhlas mending 10.000 tapi ikhlas ya. Iya. Itu saja mungkin rawahul Bukhari wa Muslim. Diceritaake ke hadis saking Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.